Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton tadi ya untuk cerita bab ke-35. Jadi ini adalah kelanjutannya yaitu bab ke-36. Jadi selamat menonton. Bab 36. Lolita merasa risih karena mendapati tatapan Alex yang terus memandanginya yang sedang mencuci piring di bak cuci piring. Sebenarnya apa yang terjadi pada pria itu? Sepanjang pagi ini, Alex aneh. Setelah mengurai pelukan mereka, Alex tidak mengatakan apapun, hanya diam seperti orang bodoh. Lolita pikir pria itu akan memberinya penjelasan tentang pelukannya tadi. Tapi ternyata tidak. Lolita menjadi canggung dan akhirnya memilih kabur dengan alasan ingin mencuci piring bekas sarapan mereka. Kau telah selesai mencuci piring. Lolita baru saja melewati Alex untuk kembali ke kamarnya. Tapi langkahnya terhenti karena pertanyaan Alex yang membuatnya merasakan bingung. Tentu saja ia sudah selesai, bukankah pria itu sedari tadi memperhatikannya yang sedang mencuci piring? Seharusnya Alex tahu. Buat apa bertanya? Lagian percuma ia tetap berada di sana, kalau keberadaannya saja hanya sebagai tontonan seperti televisi. Jika sudah selesai, kau bersiap-siaplah. Kita pergi ke suatu tempat, terangnya lagi. Lolita langsung berbalik dan menatap pria itu kesal. Kau itu sebenarnya kenapa? Tiba-tiba memelukku dan sekarang mengajakku pergi. Jangan bilang kau ingin membawaku ke rumah bordil lagi karena itu kau bersikap seperti ini. Tegas Lolita. Lolita mengerti sekarang. Pelukan itu adalah salam perpisahan untuknya dari Alex sebelum pergi ke rumah bordil. Mengingat tadi ia menyinggung tentang tidak mau menyerah untuk mengejar cinta Alex. Pria itu pasti kesal dan berpikir mengirimkannya ke ruang bordil adalah pilihan yang tepat agar mereka jauh. Jika Alex berpikir seperti itu, tentu saja Lolita tidak akan menurutinya. Lolita akan berusaha keras mempertahankan dirinya di rumah ini. Walaupun harus mendapatkan caci maki dan perlakukan kasar pria itu. Lolita tidak peduli. Asalkan misinya berhasil, Lolita akan berusaha melancarkan rencananya. Siapa yang bilang aku akan mengirimmu ke sana? Tanya Alex datar. Bisa-bisa Lolita berpikir seperti itu. Tentu saja tidak, Fa memiliki paman rencana lain. Cepat kau ganti pakaianmu, perintah Alex lagi. Aku tidak mau. Lolita langsung pergi dari sana tapi Alex yang masih duduk di kursi segera menyusul Lolita dan mengangkat tubuh wanita itu ke pundaknya seperti karung beras. Apa yang kau lakukan? Lolita berteriak dan meronta. Seharusnya kau dengar saat aku mengatakan berganti pakaian. Sekarang tidak ada waktu lagi, kau harus ikuti denganku, sekarang. Sambil membawa Lolita di pundaknya Alex memasukkan wanita itu ke dalam mobilnya yang sudah terparkir di depan rumah. John, gantikan pekerjaanku. Sampai besok, jangan hubungi aku dulu. Sesudah mengatakan hal itu, Alex bergegas menyusul Lolita memasuki mobilnya. Aku tidak ingin pergi denganmu, teriak Lolita, berusaha membuka handle pintu. Tapi tidak bisa karena Alex lebih dulu mengunci pintunya dari dalam mobil. Sial, mobil mulai melaju membelah jalanan. Sementara di sana Lolita masih meraung dan diminta untuk diturunkan. Bersikap tenanglah. Aku tidak membawamu ke rumah bordil, ucap Alex datar. Padahal hatinya kesal karena Lolita mulai tak terkendali. Apa jaminannya? Tantang Lolita keras. Bagaimana bisa wanita itu berpikir ia akan membawanya ke rumah bordil itu lagi? Dalam pikirannya saja tidak terbersit ide seperti itu. Hanya saja Alex tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Alex berpikir dengan membohongi hatinya ia akan bahagia. Yah, Alex sedang menipu dirinya sendiri dan menganggap Lolita sebagai Freya. Lah penasaran, apa mungkin dengan melakukan hal ini bayangkan masa lalunya akan lenyap ataukah masih ada hal lainnya yang tak terduga? Kau tidak bisa menjawab, Lolita memekik. Jika aku mengatakan tidak, maka akan tetap tidak. Jawab Alex marah. Hanya Lolita saja wanita pertama yang selalu membuatnya kesal. Yang lain tidak. Freya bahkan adalah wanita yang lembut dan tidak selalu mendebatnya. Jika mereka dalam suatu masalah,
Freya lebih dahulu meminta maaf padanya. Tapi Lolita, jangankan untuk meminta maaf, untuk mengatur mulutnya saja susah. Baiklah, tapi jika kau tidak menepati janjimu aku akan menjebloskanmu ke penjara, ancam Lolita ganas. Seharusnya Alex tertawa mendengar pernyataan Lolita itu. Tapi pria itu hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Memangnya siapa Lolita bisa memasukkannya ke penjara? Hari ini juga jika ia mau, ia bisa membunuh wanita itu sekarang. Melihat pemandangan di depannya dengan tatapan takjub, Lolita tahu sekarang Alex tidak berbohong mengenai ucapannya. Pria itu tidak membawanya ke rumah bordil melainkan ke sebuah pantai berpasir putih dan belaut biru cerah dengan cuaca siang yang terik. Membuat siapa saja ingin berjemur di kursi santai. Bagus, Alex baru saja tiba. Pria itu menatap ke depan lalu menaruh kedua tangannya ke kantung celananya. Sebelum kemari mereka baru saja memarkirkan mobil di tempat parkir dan Lolita langsung terpanah ketika tahu tempat apa itu dan tanpa sadar kakinya langsung berjalan meninggalkan Alex yang masih sibuk dengan mobilnya. Bagus sekali, Lolita menjawab dengan mata berbinar cerah. Pemandangan pantai biru dan matahari terik adalah dua hal yang Lolita suka. Bagaimana bisa pria itu berpikir untuk mengajaknya kemari? Oh Lia, bukankah Lolita adalah seorang sandera dan Alex sendiri yang melarangnya untuk tidak boleh keluar rumah tapi lihat sekarang pria itu malah mengajaknya kemari. Jadi siapa yang salah di sini, ia atau Alex? Kita berada di pantai Mondello, Palermo. Tempatnya di Sisilia, Italia. Kau pernah kemari? Alex menolehkan kepalanya pada Lolita. Hah? Saking terpanahnya melihat pantai di depannya, Lolita sampai tidak fokus mendengar pertanyaan Alex tadi. Ah, tentu saja tidak. Lolita langsung menyadari pertanyaan Alex setelah melihat wajah pria itu. Ini pertama kalinya aku kemari, lanjut Lolita cengengesan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sementara pikiran Alex menerawang jauh. Ternyata dugaannya salah. Lolita bukanlah Freya yang pernah datang kemari. Tentu saja Freya bukanlah Lolita. Kekasihnya itu sudah meninggal beberapa tahun silam. Jadi mana mungkin Freya hidup kembali dan menjelma menjadi Lolita. Tapi mengapa kau mengajakku kemari? Kepalamu tidak sedang sakit kan, sehingga membawaku kemari? Bagaimana kalau aku kabur? Tanya Lolita beruntun. Apakah penting menjawab pertanyaanmu? Tanya Alex sinis. Tentu saja, jawab Lolita cepat. Tuh kan, sikap menyebalkan Alex kambuh kembali. Lah kira Alex sudah berubah baik karena mengajaknya jalan-jalan seperti ini. Tapi ternyata dugaannya salah. Alex ya tetap Alex. Dingin dan kejam. Ayo cepat. Alex mengabaikan perkataan Lolita dan pergi dari sana. Hei, mau kemana? Aku masih ingin di sini. Teriak Lolita sambil menyusul langkah Alex yang lumayan cepat itu. Lihat, bagaimana bisa aku mencurigaimu sementara kau saja mengejarku seperti ini. Alex menolehkan kepalanya sebentar pada Lolita tapi langkahnya masih berjalan menyusuri pantai. Sementara Lolita yang menyadari sesuatu langsung menghentikan langkahnya, lah menatap kesal pada Alex. Kau pikir seperti itu? Lolita bertanya dengan marah. Kalau begitu, kita lihat saja bagaimana kau bisa menangkapku setelah ini. Lolita benar-benar marah lalu berlari kencang menghindari Alex. Alex mengumpat tapi tidak langsung mengejar Lolita. Pria itu lebih dulu berpikir sebelum akhirnya mengejar Lolita karena wanita itu mulai menjauh darinya. Lolita tertawa keras, kau mengaku kalah bos kriminal. Ayo kejar aku kalau bisa. Lolita terbahak lalu kembali berlari lagi. Banyaknya orang di sekitar pantai membuat Alex tidak bisa mengejarnya. Pria itu harus menabrak orang terlebih dahulu sebelum akhirnya Lolita berhasil ditangkap olehnya di area pantai. Kau pikir ini lucu? Alex langsung mengangkat pinggang Lolita untuk pergi ke tepi pantai. Tapi di saat pria itu akan melakukannya tiba-tiba ombak lebih dulu datang dan menyapu tubuh mereka hingga beberapa detik kemudian mereka tenggelam dan di saat itu pula tubuh Lolita hampir terseret ombak yang menyusut ke tengah.
Tapi untungnya Alex yang menyadari hal itu langsung menarik tangan Lolita agar tidak dibawa ombak. Suara deru pantai yang khas dan cuaca panas yang terik menjadi saksi mereka berpelukan setelahnya. Lolita mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, lalu tanpa sengaja pandangannya bertemu dengan wajah Alex. Perlahan ia bisa merasakan wajah Alex semakin mendekat. Lalu saat bibir pria itu menyentuh bibinya, Lolita melotot dan seketika ia mendorong tubuh pria itu dan menamparkan pipinya keras. Sepekian detik setelah Lolita melakukan hal itu, La menatap nanar tangannya yang tadi menamparkan wajah Alex. Apa yang sudah ia lakukan? Dapat dipastikan ia tidak akan selamat setelah ini.